Awali pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan, perkenankanlah kami terlebih dahulu mengajak para hadirin untuk bersama-sama mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat, berkah dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama hadir dan mengikuti rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah anggaran 2026 Kota Probolinggo. Semoga kita dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab agar pembahasan yang kita laksanakan selanjutnya dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat Kota Probolinggo. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, fraksi kami menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat atas waktu yang diberikan kepada fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Demikian pula, fraksi kami menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Wali Kota Probolinggo atas penyampaian nota keuangan Wali Kota Probolinggo pada rapat paripurna Dewan tanggal 18 November 2025. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, memperhatikan surat Wali Kota nomor 900-4354-425.002/2025 tanggal perihal penyampaian rancangan peraturan daerah Kota Probolinggo tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Dan setelah fraksi PDI Perjuangan membaca dan mencermati nota keuangan Wali Kota Probolinggo, maka dapat kami gambarkan sebagai berikut. A. Pendapatan daerah. Pada rancangan APBD tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar 938 miliar sekian. 1. Pendapatan asli daerah atau PAD pada rancangan APBD tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar 260 miliar sekian. 2. Pendapatan yang berasal dari transfer pusat maupun antar daerah dianggarkan sebesar 672 miliar sekian. B. Belanja daerah. Pada rancangan APBD tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar 987 miliar sekian. Sehingga secara garis besar, rancangan APBD tahun anggaran 2026 mengalami defisit anggaran sebesar 49 miliar sekian, yang rencanakan akan dipenuhi dari penerimaan pembiayaan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya. Hadirin rapat Dewan yang kami hormati, untuk dapat lebih memahami dan sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan kewajiban kami sebagai anggota DPRD, maka fraksi PDI Perjuangan mengajukan permohonan penjelasan dan usulan diantaranya yaitu: 1. Sebagaimana disampaikan dalam nota keuangan Wali Kota, ada 3 permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya penerimaan dari pendapatan daerah, baik pajak maupun retribusi daerah, agar penerimaan dari pendapatan daerah tahun anggaran 2026 bisa tercapai bahkan meningkat. Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan: A. Apa langkah dan strategi yang akan dilakukan dalam menangani wajib pajak ataupun retribusi yang sengaja tidak taat? B. Bagaimana cara koordinasi antar lembaga untuk mempertegas aturan bagi mereka yang tidak taat? 2. Pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD tanpa membebani masyarakat. Oleh karena itu, fraksi PDI Perjuangan menanyakan, apakah pemerintah Kota Probolinggo dalam upaya meningkatkan PAD telah memaksimalkan pemanfaatan aset daerah, penguatan BUMD, dan digitalisasi layanan publik. Karena dalam upaya meningkatkan PAD, nanti kami berharap tidak hanya lewat kenaikan pajak dan retribusi, tapi harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan dan manfaat langsung bagi masyarakat. Sistem reward and punishment perlu diperkuat agar kualitas pelayanan publik benar-benar menyentuh masyarakat. Mohon penjelasan. 3. Jalan dengan oleh ditetapkan dana transfer ke daerah tahun 2026, bagaimana pemerintah daerah menyikapi program-program
terutama yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Mohon penjelasan. 4. Dengan pengurangan dana transfer dari pusat dan juga belum adanya kenaikan PAD yang signifikan sesuai dengan potensi yang ada. Dalam hal ini, apa langkah yang dilakukan dalam merealisasikan program percepatan pembangunan daerah? Mohon penjelasan. 5. Apa risiko fiskal yang dihadapi pemerintah daerah Kota Probolinggo pada tahun 2026 terhadap penurunan pendapatan transfer dari pusat, serta pertumbuhan inflasi dan bagaimana mitigasinya? Mohon penjelasan. 6. Ada dasar pemilihan prioritas program dalam APBD tahun anggaran 2026 dan bagaimana program tersebut menjawab permasalahan paling besar di Kota Probolinggo terkait kemiskinan, pelayanan kesehatan, dan pengentasan pengangguran. Mohon penjelasan. 7. Fraksi PDI Perjuangan menyoroti strategi kebijakan pemerintah Kota Probolinggo dalam menekankan pentingnya alokasi anggaran. Untuk itu, apakah anggaran tersebut sudah berpihak pada kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak, agar pertumbuhan ekonomi inklusif dapat tercapai? Mohon penjelasan. 8. Apakah pemerintah daerah Probolinggo memiliki analisis dampak anggaran terhadap layanan dasar pendidikan atau terkait guru ngaji dan guru minggu, serta penanganan kesehatan? Mohon penjelasan. 9. Pendidikan gratis dan peningkatan kehidupan masyarakat untuk memperoleh pendapatan dan setara dengan per kapita atau garis kehidupan standar merupakan skala prioritas di seluruh daerah. Terkait hal dimaksud, apa langkah telah sedang dan akan dilakukan pemerintah Kota Probolinggo? Mohon penjelasan. 10. Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan bagaimana pemerintah kota memberdayakan peran kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena penguatan peran kelurahan dalam APBD itu penting agar kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Demikian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Probolinggo tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya.